Tiga. Family. Yo, bos. Masa bro. Oke, alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di Pijar Media yang kedua. Dan hari ini bintang tamu kita adalah Bro Fahmil. Family, luar biasa. Family ini saya selalu ikutin ya. Waktu zaman COVID aktif Iya, di betul. apa Gizi Inspirasi. Waktu itu keren tuh pembahasannya, undang Adira ya. Iya, betul. Oh ya, host. Iya, host, jadi host. Dan saya juga ikuti dia, ada lihat dia konten-konten Olahraga. Akhirnya dia walaupun sangat berhasil sih. Tapi salah satu maksudnya memberikan edukasi kepada masyarakat Ya. pada saat itu. Fahmil Usman Gizi. MGZ. Bukan MGZ. Bukan. Master Gizi Gizi. itu penyanyian Manajer Master Gizi. Indonesia. Itu nanti Spesifikasinya di mana? lebih jelas nanti baru. Oke, sibuk apa sekarang? Sekarang kesibukan saya tuh kerja di BKKBN sebagai salah satu program dari pemerintah di nasional itu, yaitu Satgas Stunting. Satgas Stunting. Satuan Tugas Satuan Stunting. Tugas Stunting. Oke, berarti kayak kemarin kan Satgas Covid, berarti yang menurunkan angka Covid, iya. ini menurunkan angka Angka stunting. stunting. fokus ke stunting. Oke. Jadi Kak Fahmil ini orang perlu tahu KKP latar belakang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah di mana sampai akhirnya sekarang Ya. jadi magister gizi. Coba cerita Kita dong, mungkin bisa share dengan teman-teman. Ya, Kalau- SD di mana nih SD? Kalau untuk bahas ini kayaknya agak panjang Iya, sedikit. iya. Jadi waktu itu saya Tambah kopi, SD di salah satu SD di desa Sasawasio, SD Pertiwi. Di sini, di Loloda. Orang Loloda. Di Loloda. Orang Loloda guys. Di Loloda kemudian Halmahera Utara. Halmahera Barat. Halmahera Barat. Iya, Loloda Halmahera Barat. Dia masuk di Lolo. Ibu. Ibu di Lolo, Loloda. Sebenarnya bapak. Jadi di situ kemudian setelah lulus tahun 2007 masuk SMP Negeri 1 Loloda lagi. SMP nih ketemu SD SD Loloda, SMP Loloda. SD Pertiwi Sawasio, SD Pertiwi Swasio. SMP Negeri 1 Loloda. Sosio Loloda bukan tidur Iya, ya? bukan. Terus Jadi yang SMA-nya di SMK Putar Bahari Kota Ternate. Oh, anak-anak SMP. Masya Allah. Kepseknya Pak Umar Mohtar. Umar Mohtar Haji. Ustaz Umar Mohtar. Setelah itu sebenarnya saya kan perawat waktu itu di SMK Putar Bahari itu perawat. Bagaimana Perawat. Pak? Oh, SMP. Karena waktu itu kan biasanya jurusannya cuma perawat. Iya, perawat. Sekarang analis. Perawat dan pelayaran. Pelayaran. Di Sekarang kan sudah tambah analis, farmasi. Di situ karena pas lulus dari SMK Putar Bahari, terus di Poltekkes terdapat. Dan karena di sana kan jurusan perawat. Cuma terdapat. Jadi waktu itu pernah jadi perawat. Iya, pernah jadi perawat waktu SMK saja. Terus setelah itu pindah jurusan di sastra Indonesia di Unhair. Daftar lagi di Unhair. Sempat tidak? Pindah, maksudnya daftar di sana. Setelah itu ada dosen guru Dr. Hari bilang kayak begini. Jadi Fahmil ini karena tak boleh masuk di jurusan lain. Karena harus masuk yang mengarah ke kesehatan. Tiba-tiba saya cek lagi di Poltekkes, ternyata di sana masih buka jurusan gizi. Sudah saya daftar jurusan gizi hari itu. Iya, gelombang kedua dan sastra Indonesia di Unhair. Lulus dua-dua. Tapi saya pilih di jurusan gizi Poltekkes. Dan alhamdulillah sekarang Iya, sampai sekarang. antarkan sampai ke BKKBN. Dan banyak yang tanya, BKK masuk di gizi? Saya bilang memang saya cinta perawat, tapi kadar Allah saya dilangkahkan di gizi. Langkahkan, diantar Jadi di gizi. bisa jadi apa yang kita cintai kan belum tentu yang terbaik untuk kita. Iya. Udah. Singkat perjalanan, setelah itu saya ambil S1 di Alma-Ata, Yogyakarta. Iya, setelah lulus langsung Alma-Ata Yogyakarta. Waktu itu sempat istirahat dulu kan di 3 gizi. Iya, istirahat langsung lanjut. Jadi pada tahun waktu itu saya jadi enumerator pemantauan status gizi di Maluku Utara. Enumerator itu kayak bagaimana? Enumerator itu kayak pendataan data status gizi di Maluku Utara.
Itu waktu kuliah, Waktu- mata. Bukan, belum. Baru Transisi selesai. mau lanjut. Oh, sebentar mau lanjut. Oh, jadi petugas itu. Enumerator. Operator. Oh, yang itu yang apa? Waktu itu dari Dari Kemenkes juga. Kemenkes Iya, tuh Kemenkes. rame-rame ya kan? Nah, setelah di situ ambil di Alma Ata jurusan gizi, kali jenjang 1,5 tahun lulus. Ekstensi. 1,5 tahun lulus. Dan Setelah itu langsung maju S2 lagi di Universitas Ini. 11 Maret. S2 di Universitas 11 Maret. Iya. Mana? UNS. Solo, Surakarta. Dan kemarin itu dia hari ulang tahun. Wow, Ulang tahun 11 Universitas 11 Maret. Oh, Surabaya UNS. Anu UNS ini. Surakarta. Senggol dong. Di Surakarta. Ke tempatnya Bapak Joko Widodo. Iya, di sana. Nah, setelah itu sempat kerja juga. Waktu Bisa selesai S2. Belum selesai. Sempat kerja di salah satu aplikasi Vita. Vita itu Vita itu sehat makin nikmat, salah satu aplikasi yang dirancang oleh Telkomsel. Iya. Telkomsel di mana dia sebagai salah satu pencetus karena saat itu kan COVID. Jadi ide anak muda di Jakarta itu mereka bikin salah satu aplikasi yang namanya Vita. Saya kerja di situ. Kerja Kalau itu sebagai tidak coach. salah, Vita itu sama kayak ini ya, Halo Dokter begitu. Ya, persis, Semacam persis. itu. Jadi sana kan ada coach, kayak ada dokter, ada sana coach itu ada coach nutrisionis, ada coach kebugaran juga, pelatih kebugaran. Nah, di situ kerja sampai sekarang. Oh, Vitanya masih Masih jalan sampai sekarang. Setelah di situ, setelah lulus 3 hari lulus, saya langsung mendaftar di BKKBN. setelah 3 hari lulus itu, langsung daftar BKKBN dan lulus juga di sana. Mau itu dapat info dari mana atau buka-buka? Oh, kalau info itu dari teman, karena waktu itu saya pernah bikin buku tentang komitmen pemerintah tentang dalam penanggulangan stunting. Buku itu tersebar kan di anak-anak teman-teman. Jadi di situ di pas isunya stunting naik, saya langsung dikasih info tentang pekerjaan itu. Pekerjaan itu. Iya, jadi Mulus. saya langsung ambil, Waktu itu mulus. mulus. Tesnya kayaknya Tesnya cuma wawancara. tes wawancara. saja. Karena emang tak ada orang yang daftar. Orang yang daftar. Saya sendiri yang daftar. Nah di situ. Sampai sekarang sebagai satgas stunting di Satgas stunting. Maluku Utara. Kembali, jadi waktu SD, SMP, SMA di Ternate, SD, SMP, waktu itu ada rasa kayak waktu itu orang tua di Orang tua di kampung. di kampung. Di kampung. Ada rasa perbedaan begitu atau motivasi bagaimana? Kenapa aku ini putra balik dari segala macam sekolah yang lain? Atau kan memang Saya pernah waktu masih SD tuh guru saya pernah bilang, almarhum bilang tuh, Kamil kalau mana tuh cocok masuk di kesehatan begitu. Dari situ saya mulai merancang diri untuk harus mengarah ke kesehatan. Jadi salah satu waktu itu saya masuk SMK Putar Balik karena emang sekolah semua tutup. sama Tutup. terlambat datang ke Mungkin karena takdir tuh jadi pas hari itu yang buka cuma SMK Putar Balik teman-teman. Saya daftar di situ. Berarti angkatan Angkatan 2010. Masuk 2010. Lulus 2013. Nah, disitulah saya mulai mengenal dunia kesehatan seperti apa, dan niat saya tuh sebenarnya ingin kuliah di luar itu, niat saya kembali ke daerah Maluku Utara. dan alhamdulillah sekarang Iya. di ibu kota Tercapai. di ibu kota provinsi Maluku Utara. Maluku Utara. Itu tugasnya kerjanya bentuknya bagaimana sih? Satgas stunting itu dia lebih ke tugasnya itu membantu fasilitasi, kemudian membantu koordinasi, kemudian dia tadi dua saja, membantu koordinasi dan fasilitasi, kemudian membantu pemerintah daerah dalam menjalankan program-program dia sebagai monitoring dan evaluasi program-program yang ada di pemerintah daerah gitu. Jadi di sana contohnya kayak kita membuka jalan koordinasi antara BKKBN dengan ketua TPPS, namanya tim percepatan penurunan stunting di Maluku Utara. TPPS tim penurunan tim Percepatan penurunan stunting yang diketuai oleh Wakil Gubernur Maluku Utara. Jadi itu orang fasilitasi BKKBN, Dinas Kesehatan untuk kolaborasi sama dinas, karena sekarang kan ada ego sektoral kan yang masing-masing ingin kerja sendiri-sendiri. Jadi hadirnya orang membuka jalan itu untuk semua bekerja sama. Jadi menghimpun semua kabupaten-kabupaten, kota, provinsi juga. Oke, berarti Bung Fahmi ini sekarang kerja di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Kementerian bukan, dia di BKKBN. BKKBN Fokus tentang masalah stunting. Nah, kira-kira apa sih itu stunting? oke. Kalau orang bicara tentang stunting, sebenarnya kalau definisinya itu kan sudah jelas, stunting itu
dia umur tidak sesuai dengan tinggi badan. Umur tidak sesuai Tinggi dengan badan. Artinya ketika dia umur sekian, seharusnya dia tinggi badan sekian. Nah itu menurut itu definisi saya. Tapi sekarang ada definisi ya teori. Sekarang juga ada definisi yang baru. Orang yang pendek itu juga belum tentu stunting. Orang yang pendek juga belum tentu stunting. Jadi dibagi dua indikator lah, pendek dan stunting. Jadi pendek ini tuh dia cuma pendek saja, dia tidak ada pengaruh saraf atau pengaruh sindrom metabolik lainnya tak ada. Itu dia cuma pendek saja. Tentu kalau stunting dia ada juga seperti contohnya dia kalau anak nih dia kayak istilahnya sensoriknya masih kurang, umur sekian dia bisa harus marahnya nih. Marah-marah begitu kan? Tapi dia belum bisa, artinya pas setelah umur sekian dia belum bisa panggil mama begitu. Berarti ini kalau di ilmu keperawatan ada klasifikasi Bechdel, Bechdel pada anak. Jadi penilaian tumbuh kembang anak. Berarti apa? Kesimpulan kecil yang bisa orang tarik itu harus dipisah antara stunting dengan pendek. Iya. Itu tidak bisa digabung bisa. Tapi stunting itu di dalamnya juga termasuk pendek. Tapi pendek belum tentu stunting itu ya. Betul sekali. Jadi sekarang itu sudah artinya masalah tumbuh kembang lah secara ada masalah di tumbuh kembang. Iya, tumbuh kembangnya. Mulai dari sekarang istilahnya 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan mulai dari HPK. Iya, HPK betul. Mulai dari konsepsi sampai dia berumur 2 tahun. Bayi itu berumur 2 tahun. Jadi sebenarnya kembali lagi, saya pernah ada lihat lagi survei kan Maluku Utara 26,1%. Iya. Berdasarkan survei status gizi Indonesia. Itu secara lokal ya. Secara lokal. Dan juga kan kemarin kan Menteri yang Kemenkes kan lagi gencar-gencarnya untuk mengatasi masalah stunting. Tapi saya juga masih dari penelitian dari PJ penjelasan Fahmi tadi kan stunting kan itu berarti ada 2 indikator, ada juga yang pendek dan juga jadi sebenarnya supaya orang bisa tahu nih, orang yang tidak orang awam nih, orang bisa tahu ini tapi ada ini stunting tapi kemudian stunting itu sebenarnya sekarang ini tuh ada dia ke tata laksana juga. Jadi harus pemeriksaan yang pertama karena memang dia pengaruhnya kita di tumbuh kembang, harus pemeriksaan di tumbuh kembang juga. Cuma SSG sekarang ini dia baru pakai satu indikator pendek saja. Jadi di sana tuh ada variabel namanya di situ yang tulis pernah infeksi berulang. Jadi kalau pernah infeksi berulang dicurigai dia nanti akan berpengaruh ke stunting sana dengan indikator infeksi itu. Nah, jadi survei sekarang ini orang ini menurut Pak Hasto ya, Ketua BKKBN Republik Indonesia, dia mengatakan bahwa survei itu masih menggunakan indikator pendek saja. Jadi orang belum menyamaratakan bahwa stunting itu sekitar 26,1% tadi. Itu baru dalam indikator pendek. Itu baru pendek. Jadi yang saya maksud lagi pertanyaannya selanjutnya apa? Seberapa bahaya sih misalnya stunting itu sampai digencar-gencar oleh pemerintah? Jadi angka pembangunan kesehatan? Iya, jadi dia menjadi salah satu program nasional yang dicanangkan oleh Presiden kita Joko Widodo yang dimana dalam instruksi Presiden itu tahun 2021 nomor 72. Ya. Itu di situ kan setelah turunnya instruksi itu maka muncullah suatu pasti namanya Rancangan Aksi Nasional Strategi Penanggulangan Stunting. Nah itu. Jadi di situ maka dihadirkanlah salah satu instruksi presiden itu karena dampaknya besar. Yang pertama, dia mengarah kepada kualitas sumber dayanya manusia. Jadi di sini berperan penting kalau kita bicara bagannya UNICEF itu 1990 itu yang pertama di bawah tuh ada strategi yang namanya politik, ekonomi, kemudian sosial. Itu jadi salah satu akar masalah. Jadi akar masalah di atasnya itu namanya status gizi, di atas gizi. Jadi ketika ada krisis politik, ekonomi, kemudian sosial, maka akan dia mengarah kepada ketersediaan bahan pangan. Kemudian juga rendahnya sumber daya manusia, masyarakat atau manusia ataupun keluarga ataupun individu. Setelah itu maka dia akan mengarah kepada
menurunnya pelayanan kesehatan, kemudian menurunnya akses pangan keluarga, kemudian di atas lagi adanya infeksi, kemudian asupan makan yang rendah, terjadilah stunting. Status gizi itu bisa gizi kurang, bisa gizi buruk, bisa juga stunting. Nah, disitulah kenapa menjadi isu nasional, karena stunting ini bisa mempengaruhi generasi kedepannya. Dalam arti dampaknya yang pertama tuh dia bisa mengarah kepada penyakit degeneratif. Ya, karena produktivitasnya itu rendah, olahraganya, karena orang yang stunting itu dia sudah mengalami degradasi saraf itu pada saat dia dari janin sampai ke umur 2 tahun. Di situ langsung disekat. Ketika dia sudah lewat dari umur 2 tahun, dia sudah, kalau dia masih stunting, berarti otomatis nanti bisa berpengaruh kepada sekolahnya, kemudian tingkat kecerdasannya, perilakunya juga, gitu. Nah, itu kenapa betul-betul ini menjadi salah satu program nasional yang harus dibasmi, diturunkan. Menarik nih, karena kan bonus demografi Indonesia 2045 dicanangkan mau programnya Indonesia Emas. Iya, Indonesia Emas. Makanya harusnya sekarang generasi sekarang ini ya betul-betul memang harus diperbaiki. Dari sekarang ada salah satu program ini sebagai salah satu, karena fokusnya pencegahan. Jadi sekarang gencar-gencarnya di mana ada istilahnya catin. Oh, calon pengantin itu harus diedukasi gitu. Jadi calon pengantin ini dia juga siap nikah, dia juga harus siap hamil dan siap seluruhnya. Dalam arti siap mental, ekonomi, juga spiritualnya juga. Makanya ada programnya dari Kementerian Agama itu, sebelum menikah dia harus mengisi yang namanya aplikasi L9 yang tadi saya bilang, aplikasi L9 elektronik siap nikah siap hamil. Di situ nanti akan di screening mau perempuan ataupun laki-lakinya. Di screening, di situ nanti dimasukkan tinggi badannya, berat badannya, kadar hemoglobinnya. Kalau dia bisa melewati itu dengan dapat sertifikat, Anda sehat, siap nikah. Tapi kalau Anda tidak sehat, siap juga nikah, tapi ada pendampingan selama 3 bulan. 3 bulan. Di mana dia berikan situ edukasi, terus berikan makanan sampai dia setelah status gizinya sudah normal, ya itu baru bisa bikin anak begitu. Artinya mulai berarti merencanakan. Menarik karena saya pernah nonton satu acara di mana Bung Rocky Gerung pernah memberikan statement bahwa itu ketika beliau bicara tentang masalah keluarga berencana. Tentang bonus demografi tadi. Mereka bilang begini, masalah tentang proses pembuatan anak dan lain sebagainya itu masuk ranah privasi hak asasi manusia secara individu. Jadi pemerintah tidak bisa ikut campur dalam hal itu. Wah, ini nanti akan bertentangan dengan kalau menurut saya sebenarnya itu terkait usul privasi hak asasi manusia. Sebenarnya kalau bicara tentang hak asasi manusia ini kan dia mengarah kepada bukan dia mengatur sebenarnya, tapi dia memberikan suatu ruang kebaikan kalau saya. Jadi tinggal orang memilih kan. Artinya di situ kan kita memberikan suatu edukasi, memberikan suatu program di mana masyarakat tuh bisa memilih, oh kalau saya begini nanti hasilnya di generasi kedepannya saya begitu. Artinya pemerintah memberikan suatu solusi. Disitulah memang hak kita untuk memilih itu memang betul, tapi di sini pemerintah hadir untuk memberikan solusi di mana ketika solusinya datang, orang bisa memperbaiki itu untuk manusia dalam tadi. Contohnya tadi generasi berencana, kemudian memperbaiki keturunan dan kualitas anaknya nanti lahir juga bagus. Itu kan semua kan diatur oleh pemerintah untuk kebaikan Indonesia sebenarnya. Tidak bukan untuk kebaikan manusia. Saya ingat dulu waktu SD, waktu SD tuh selalu dikunjungi oleh puskesmas, makanan tambahan. Kacang hijau. Sekarang masih ada kacang hijau, ada sari. Sekarang saya syukuran di kampung-kampung itu memang luar biasa. Momen yang paling suka ditunggu-tunggu. Baru orang bawa mok sendiri, gawas sendiri dari rumah. Minggu-minggu yang paling enak kacang hijau. Terus bro nih, ngomong-ngomong tentang stunting, bicara tentang stunting, tahun 2022 kemarin kan baru saja diadakan Rakernas BKKBN, KBSSI itu. Iya. Tentang status gizi. Iya, saya ikut di situ. Oh, seperti itu. Nah, di situ kan saya lihat statement Pak Jokowi mengenai rencana
rencana dan target pemerintah untuk menurunkan prevalensi angka stunting di tahun 2024 itu di angka 14%. Ya, untuk 14%. Sementara sekarang berdasarkan hasil assessment itu kan Pusat prevalensinya cenderung turun dari tahun kemarin. Nah, tahun terakhir kan 2022 kemarin turun ke angka 21,6 atau 26,1. 1,6. Berarti kalau kita bergeser berarti kan kurang sekitar ada masih 18% yang harus dikurangi. Kira-kira Bu Fahmi, itu untuk capai 2 tahun ke depan bisa tidak? Misalnya 2 tahun ke depan 2024 atau 1 tahun ke depan 2024 kan Pak Jokowi targetnya di 2024 baru yang angka yang 14%. angka yang tinggi itu di daerah NTT. Yang pertama. Betul. Kalau kota bukan 12 kan Iya. 12 prioritas provinsi yang masih tinggi. Karena acuan stunting itu kan satu daerah atau satu negara itu bisa dikatakan tidak masuk pada daerah krisis stunting kalau angkanya kurang dari 20%. Iya, itu menurut WHO. itu bagaimana? Jadi kalau kemarin itu menurut WHO itu kan di bawah 20%. Cuma ini instruksi presiden yang baru itu harus 14%. Targetnya. Tapi kalau menurut saya bisa saja turun. Tapi kalau komitmen pemerintah itu dia harus turun karena percepatan penurunan stunting, jadi betul-betul memang sekarang digencatkan semua lintas sektor untuk bekerja. Tetapi dalam kondisi seperti sekarang saya merasa sendiri ya, maksudnya bukan pesimis tapi Orang lapangan lah. memang orang lapangan. Jadi kalau program-program yang dijalankan oleh pemerintah daerah ini kurang bagus, saya rasa itu sulit untuk turun. Target itu agak orang bilang sedikit bagaimana begitu. Jadi kira maksudnya bagaimana jadi di lapangan? Iya, di lapangan tuh banyak orang yang belum memahami stunting, banyak orang yang cenderung, contohnya ibu belum pola asuhnya masih kurang bagus pada anak, kemudian masih banyak orang yang istilahnya belum memahami konsep pola makan yang baik untuk anak. Dari situ saya merasa bahwa masih sekiranya masih belum masih lambat lah ketika mungkin kita punya target itu 14%. Tapi saya ada salah satu berkaca di Brasil. Brasil itu dia setiap tahun tuh hanya target 1% turun. Setiap tahun karena saya merasa sekarang ini adalah tahunnya politik, jadi visi misinya juga kan. Jadi harus betul-betul memang ketika tidak turun 14% artinya nama baik pemerintah daerah lah, pemerintah pusat begitu ya. Jadi orang mungkin saya bicara terkait programnya saja tapi tidak bicara tentang politik karena itu urusan mereka. Jadi kalau program itu berkaca ke Brasil, mereka punya target 1 tahun itu cuma 1% saja. Jadi tidak perlu cepat-cepat. Jadi perbaiki program, perbaiki lintas sektor, perbaiki semuanya. Di situ kan nanti akan dia berkelanjutan. Tapi kalau ini artinya kalau pemerintah Jokowi ini sekarang terus nanti pemerintah lagi seperti apa? Ini kan pertanyaan. Makanya mungkin karena di 2024 itu akhir masa jabatan. Iya, jadi betul ya Pak Jokowi targetnya di 14%. Nah, yang menarik lagi teman-teman, di luar hubungan keluarga, bicara birokrasi, bicara kepala daerah, tempat Bung Fahmi sekolah di Solo. Saya baca artikel yang memuat Pak Wali Kota Solo, Pak Gibran mentargetkan karena acuannya adalah target presiden. Maka Pak Gibran targetnya di Solo itu Surakarta 2024 itu 0% stunting untuk Solo. Kalau mau kota berapa targetnya? Mau utara tadi lagi semua orang bilang zero stunting. Tapi kalau menurut saya nih sebagai maksudnya orang lapangan lagi gitu. Yang lagi harus rasional. Iya. Karena terang kalau bicara politik ini kan artinya sekarang orang mau kasih turun stunting, tapi kan ini bicara anggaran lagi anggaran. Jadi kalau dia turun anggaran secara keluar. Artinya program itu sudah artinya anggaran yang dibuka untuk stunting artinya mulai menipis loh. Jadi mungkin itu secara menurut saya. Ini kan juga namanya target. Iya, namanya bisa target. capai bisa tidak. Iya, betul sekali. Dan karena survei ini yang saya tahu, survei tentang status gizi Indonesia ini kan biasanya oleh kementerian diukur per
3 sampai 5 tahun sebelumnya. Nah terus kemudian pemerintah mencanangkan untuk diukur di setiap tahun, mulai 2023 sampai 2024. Dan nanti tahun ini ada namanya Riskesdas. Riskesdas kan 2021 kemarin. Iya. Kemarin tes SGI. Ini Riskesdas. Riset Kesehatan Nasional. Iya, setiap 5 tahun, setiap 3 tahun. Ya waktu sebelum berangkat kuliah kan itu toh. Kan keren 2021 kemarin. Kalau memang kalau secara internasional, bagaimana sih angka stunting ini? Memang yang paling buruk di negara mana? Dulu tuh di Peru, kemudian Brasil satu-satunya. Saya pernah baca tentang itu, Bu. Saya pernah baca tentang ada laporan apa Pan Development Asia. Ya, Pan Development Asia. Pan Pembangunan Asia. Dia laporkan tentang kasus stunting di Asia. Ternyata Asia Tenggara itu menduduki benua dengan persentase stunting tertinggi di antara Asia lain. Asia Tenggara kan masuk Indonesia dengan Di Singapura juga ada stunting. Singapura pun ada stunting, tapi Singapura secara data punya stunting paling rendah di antara negara-negara Asia. Negara Asia. Oh, negara Asia. Negara Asia. Terus ke Asia Tenggara mereka pun masuk paling rendah secara stunting. Di Asia Tenggara sendiri paling besar Timor Leste. Indonesia kedua. Indonesia kedua secara data. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan postur tubuh misalnya, postur tubuh itu kira-kira memang di artikel itu saya juga pernah membaca bahwa benua Asia pada umumnya Asia Tenggara itu masuk kategori stunting paling tinggi dibanding Asia Timur dan Asia Barat. Secara presentasi Asia Timur masuk Jepang, Korea Selatan dan lain sebagainya, kemudian Asia Barat, negara-negara itu lebih tinggi secara postur. Nah kita bisa lihat sendiri waktu Piala Dunia kemarin, Korea Selatan, Jepang, Arab itu kan secara postur tidak berbeda jauh dengan terutama Korea Selatan Eropa. Itu kira-kira bagaimana? Kalau ini seperti kayaknya yang membedakan Indonesia dengan negara-negara di Asia bagian lainnya. Jadi apa ini kurang ada? Ini kurang? Sebenarnya kalau saya pribadi itu saya tadi mengkaji sedikit tentang bagaimana terkait program yang dicanangkan kan. Program pertama kita bicara program. Sekarang pengaruhnya itu cuma dua. Ada penyebab langsung yang namanya infeksi, kemudian asupan gizi. Nah, kalau infeksi ini kan dia artinya mengacu kepada sanitasi, kemudian air bersih. Jadi menurut survei ini di Maluku Utara ini masih banyak orang yang tidak memiliki jamban, sama masih ada air bersih yang tidak layak. Itu menurut data PK21. Iya. Di Lampung bagaimana? Masih Lagi bisa ada. Kemudian lingkungan. Kalau orang berbicara membandingkan antara Korea Selatan dengan Indonesia, saya rasa itu dari tingkat ekonomi juga sekarang kita lihatlah Korea Selatan tuh sudah maksudnya mulai tumbuh, mulai berkembang, kemudian masalahnya di sini saya tadi bahas tentang merokok, lingkungan, polusi udara lah berbeda di Jakarta sama di Korea Selatan. Jadi di situ kan ketika orang-orang dalam konteks ibu hamil yang sering ini menurut jurnal terpapar asap rokok, kemudian sering terjadi infeksi, itu nanti di sana dia dapat mempengaruhi yang pertama dia itu kan ada kalau di rokok kan nikotin, dia dapat menutup saluran oksigen di ke plasenta. Nah, otomatis kan janin ini tidak tumbuh kembangnya janin. Nah, disitulah. Kemudian juga mempengaruhi istilahnya tadi sitokin, protein sitokin ini dia yang sebagai impuls sel dia yang kalau dia terganggu atau kerusakan itu artinya pembentukan sel janin juga akan tidak bagus. Ini juga bisa menyebabkan stunting karena dia stunting itu bicara sudah sel saraf, karena ada foto saraf ini membandingkan antara anak yang stunting dengan anak yang stunting. Ternyata anak yang stunting ini dia memiliki sel saraf itu yang kurang sempurna begitu. Kurang sempurna. Mungkin bisa membandingkan dari situ bisa membandingkan kenapa Korea Selatan orangnya tinggi-tinggi, tapi di sisi lain ini pengaruhnya zat gizi sebenarnya kalau saya. Ya, akses makanan. Kalau bicara tentang tinggi badan kan postur tubuh kan tulang. Artinya asupan protein, kalsium juga, akses makanan yang dapat, artinya kalau membandingkan itu Korea Selatan yang Indonesia kan menurut saya sangat jauh lah dari
perekonomian juga, fasilitas. karena akar masalah ini kan ekonomi. Semakin kayak apa istilahnya, kalau orang tong miskin, tong jangan sakit, harus sehat. Kayak ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Iya, kesehatan. Tiga lingkar setan. Atau mata rantai. Jadi memang itu harus diperbaiki. Kalau tong diperbaiki itu, insya Allah alhamdulillah tong bisa kayak negara-negara yang lain. Terus seandainya kalau sudah anak sudah stunting, apakah masih bisa dirubah atau Sebenarnya dia diperbaiki? perbaiki itu dia jurnal dia, iya kayak pergerakan, kayak dia kayak itu panggil begini, kayak mas panggil dia masih bergerak begitu. Artinya dia persisten saraf tuh masih cepat dari segi motoriknya. Berarti itu dari psikomotor ya? Iya. Nanti secara kemampuan kognitifnya apakah masih bisa? Kalau kognitifnya itu kata ini menurut itu sudah batas di 2 tahun saja. Itu menurut jurnal lain, tapi ada jurnal juga saya baca dia masih bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki. Jadi perbedaan jurnal ini saya masih belum tahu mengerti karena Tergantung penanganan. iya respon tubuhnya siapa, maksudnya lingkungan juga pengaruh, kemudian asupan makanan juga. Tapi sebenarnya masih bisa diperbaiki saat itu di bawah umur 2 tahun. Ketika mungkin dia masih pas lahir umur 6 bulan stunting nih, ketemu stunting terus diperbaiki dengan cara pola asuh, pola makan, diberikan ASI terus sampai umur 2 tahun bisa diperbaiki. Nah, sekarang kan pemerintah juga sudah terapkan gitu ya, Iya. mulai dari ibu hamil juga sudah diberikan program, contohnya program pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, kemudian FE, zat besi, asam folat itu, kemudian ada juga suplementasi zinc pada anak. Namun kembali ke orang punya masyarakat, orang mau katanya Iya. untuk datang ke bulan Posyandu. Karena sampai sekarang saja jangankan yang itu yang kayak vaksin saja orang masih rasa tabu. Terus belum terlalu merata program sekarang ini. Yes. Dalam arti ada contohnya Taliabu, kemudian Kota Ternate. Kalau tuh membandingkan kan itu sangat maksudnya tidak terlalu pas lah, cocok karena Taliabu tuh salah satu kabupaten yang masih belum kayak Kota Ternate dia. Di sana juga belum. Saya pernah ke Taliabu ya, teman-teman Taliabu. Jadi di sana tuh saya melihat bahwa banyak jamban yang masih jamban ini kayak duduk tapi langsung dibawa di air tuh. Iya, langsung di air. Orang bilang Betul di sini sekarang di sini jangan misalnya. jongkok terada. Jadi tapi sekarang ke pabrik luas. ya, tapi kenapa sekarang Sekarang di sebelahnya ada betul. ya, tapi kenapa sekarang Taliabu ini dia salah satu kabupaten yang prevalensinya turun terbanyak 11%. Dari 35 sampai sekarang 32 kalau tidak salah. 32 atau berapa 28 tuh. Itu di situ karena program pemerintahnya, komitmen pemerintah daerah itu yang memang betul-betul harus Betul di pressure iya. mereka. Jadi sana tuh ada programnya namanya dalam perbaikan jamban, air bersih, kemudian menarik ada yang namanya istilah BAS, babak asuh anak stunting. Bas asuh anak stunting. Di situ ada dalam dia contohnya tuh gotong royong sama-sama. Jadi ketika kita punya kelebihan sedikit, kita punya contohnya kita punya sasaran berapa orang dengan anak balita nih, kita jadi babak kasus anak stunting mungkin setiap bulan 10.000 atau 50.000 gitu. Jadi di 10.000 nih kenapa? untuk memberikan makanan yang anak-anak yang Iya. Jadi anak-anak sekitar begitu. anak sekitar ibu hamil, Anak asuh ya. iya anak asuh. Jadi di Taliabu itu semua OPD itu pemerintah daerah itu punya tanggung jawab mengasuh anak. Mengasuh anak. Jadi bebannya pada pensiun. Iya, program-program. Jadi mungkin dorong ke uang sedikit untuk ibu hamil, terus mungkin ada yang pendampingan kepada jatim, kemudian juga balita tadi. Sebelum saya ke gizinya untuk makanannya, saya mau tanya. Jadi kalau orang bisa lihat nih secara kasat mata wah ini stunting, wah ini tidak stunting, bisa tidak? Untuk dia 2 tahun ke atas. Sebenarnya tuh kalau bisa itu kan dia kepada diagnosa juga sekarang. Sekarang yang mendiagnosa itu apa? Atau gejalanya saudara, gejalanya yang bisa dilihat secara kasat mata. Tadi sih yang postur tadi Tinggi, tumbuh kembang dan penurunan kognitif. iya kognitif. Jadi dalam penilaian stunting itu kan ada indikatornya berarti. Iya ada indikator. Ada indikator untuk menilai apakah si anak itu masuk kategori stunting.
atau hanya pendek saja. Nah, itu dua hal yang berbeda. Hal yang berbeda. Tapi pendek itu bagian dari stunting. Ya, Stunting bagian dari pendek. Tapi pendek belum tentu stunting. Pendek terus itu yang menurut saya. Mana supaya orang-orang yang lain tuh bisa tahu. Kalau di ilmu keperawatan mungkin pengklasifikasian itu kita nilai berdasarkan Usia. Denver tadi. Karena memang acuan tumbuh kembang anak dalam ilmu keperawatan kan lihatnya dari Denver. Apakah di anak si usia ini yang harusnya secara psikomotor maupun kognitif itu sudah harus sesuai dengan usianya. Tapi ternyata setelah dia mengalami keterlambatan misalnya. Terus dihubungkan dengan dia, oh ternyata dia pendek. Langsung. Jadi kalau di Denver itu kan orang menilai dari psikomotor, kognitif, terus kemudian status gizinya tadi. Saya rasa kayaknya hampir sama penilaian stunting dengan apa yang ada di Denver tadi. Iya, karena dia kan cuma di indikator-indikatornya saja yang perlu. Iya, Berarti kuncinya adalah harus rutin kunjungan ke puskesmas. Biar diukur langsung oleh ahlinya. Kemudian yang catin-catin yang nikah harus paham juga tentang Apalagi catin. Iya, catin. Karena nanti mereka yang melahirkan generasi baru. Itu Musta. Kalau kita ingin melihat bagaimana masa depan Indonesia, sekarang kita harus siapkan generasi-generasi yang nanti membangun juga Indonesia ke depan. Itu tadi yang mungkin disebut bibit bobot dan bebek yang harus dipersiapkan. Tapi kalau untuk catin yang ini sih aman sih. Sudah pasti sudah. Siap catin yang ini juga. Yang ini juga catin. Bapak asuh ya, siap asuh. Anak orang saja diperhatikan gizinya. Sebenarnya anak asuh saja diperhatikan. Tapi mungkin tambahan informasi ya. Jadi sebagai anak muda kita harus yang pertama kita harus mengerti tentang pola hidup sehat juga kan. Pola hidup sehat. Karena pola hidup sehat itu kan dia menunjang Ya. apa dalam fakultas kesehatan yang akan datang. Sama sedikit dong untuk apa tips-tips dalam gizi makanan. Karena kan dulu kan 4 sehat 5 sempurna kan? Harus ini susunan. Sekarang bagaimana? Sekarang gizi seimbang. Gizi seimbang. 10 pesan gizi seimbang. Bukan 4 sehat 5 sempurna, 6 hari 7 kosong. Kalau saya tahu bilang 4 sehat 4 sempurna. Oh. Jadi apa nama tips saya itu sebenarnya yang pertama perbaiki perilaku ke mengarah ke pola hidup sehat anak-anak muda maupun perempuan maupun laki-laki harus perbaiki. Pola hidup sehat kayak mana? Iya, pola hidup sehat. Ke family, maaf biar sekalian langsung dikasih saran juga Toran Maluku Utara ini kan kalau bicara terdata mungkin iya. Tapi di daerah-daerah pesisir di luar kota misalnya di bagian pulau terus lain sebagainya apa yang perlu diperhatikan dan yang perlu diperbaiki dari segi makanan atau apakah biar bisa mungkin jadi pegangan buat teman-teman di sana. Oke. Dan sekalian pola hidup sehat yang tadi Kak Famil bilang tadi pola hidup sehat yang kayak gimana nih? Yang pertama buat teman-teman semua, yang pertama kita harus punya komitmen bahwa saya ini harus sehat, gitu. Saya harus sehat. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui apa yang kita makan. Kita harus cari tahu apa yang kita makan dalam konteks kita harus belajar tentang dia punya gizinya, punya kualitas makanannya juga keamanan pangannya. Karena ketika kita mengkonsumsi kan dia nanti berbentuk darah, berbentuk sel, rusak kurang baiknya makanan yang kita makan atau kurang sehat itu kan berpengaruh kepada sistem organ dalam tubuh kita gitu. Kemudian tadi yang ketiga, aktivitas fisik. Perbaiki aktivitas fisik, mungkin olahraga 30 menit sehari olahraga gitu. Jadi semua itu, jadi teman-teman semua, yang pertama itu tadi pola makan, yang kedua tuh aktivitas fisik. Kenapa? Karena dua konsep ini itu yang nantinya bisa mempengaruhi kualitas hidup kita, mulai dari kualitas produktivitas kerja kita, kemudian juga bagaimana cara kita di kantor nanti bekerja, itu pengaruh semua. Jadi mungkin teman-teman yang ada di luar kota, di kabupaten-kabupaten lain yang mungkin diperbaiki itu, saya rasa dari segi tadi itu pola makan juga aktivitas fisik. Nah ini Famil, sekarang kan tadi Famil bilang tuh kalau pola makan gizi tadi kan gizi seimbang. Tapi kalau makan nasi dengan garam tuh tak sehat. Sebenarnya jadi gizi seimbang ini, apalagi sekarang kan kayak produksi kita kan banyak yang makan protein ya. Nasi, makan segar, dan itu banyak di kampung-kampung. Sebenarnya bukan kurang sehat, tapi kurang lengkap.
Tapi lama-lama dia bisa menyebabkan yang pengaruh kesehatan kan. Contohnya kalau makan gula terlalu banyak, pastikan mengarah kepada kadar gula meningkat, pastinya insulin juga. Jadi untuk kalau orang di kampung-kampung nih, baiknya dalam piring tuh ada apa saja? Oh, dalam piring itu nanti bisa lihat isi piringku. Jadi dalam piring itu dia harus ada yang namanya protein, hewani pun mau nawati. Nah itu ya, itu ya Makan kandungannya ada di di- apa itu? Protein kayak nasi kah, apakah supaya Kalau sayur bulu tuh ada mengandung kandungan paku. kalau saya dulu dia sayur manu serat. mengandung serat. Iya, dia juga ada karbohidrat juga. Berarti ada nasi, so pasti Ada nasi. nasi, sayur, Sayur ini bebas sayur. bebas saja. sayur. Ikan, Ikan juga, ikan. Kemudian kalau mau tambah tempe, tahu tempe juga bisa. Oh kalau sih susah. Bisa. Maluku Utara. Tak masalah, penting ada protein hewani. berarti ambil dari apa? Ikan masuk apa? Protein hewani dia. Iya. Tapi kayak di dalam makanan lain itu ada Ada ikan ya, protein. besar. Protein hewani juga, cuma tidak terlalu cenderung. Boleh. Gohu tuh aman kan? Gohu. Ah itu kebiasaan orang Maluku Utara konsumsi gohu. Sekarang tolong bahas gizi nih sekarang. Ya, Makanan. ikan mentah dengan berbagai macam campuran ramuan. Apalagi gohu rufa. Gohu dufa-dufa. Go, Jadi ikan apakah bulan puasa nih. perlu ada penelitian tentang Perlu tuh sebenarnya. konsumsi gohu ini Karena supaya- kalau gohu itu kan dia makanan mentah ya yang dikonsumsi, tapi dia sumbernya protein. Protein dari protein itu kan dia fungsinya banyak membangun sel lah. Ya, Kemudian mungkin secara metabolismenya nanti akan berbeda iya berbeda. dalam proses itu. Nah, ikan mentah dengan ikan goreng atau yang sudah matang. Iya, beda ya. Itu Iya, proteinnya lebih Lebih tinggi, banyak. lebih tinggi yang masih mentah Masih itu. mentah. Oh, berarti memang Sekarang belum makan ada. gohu. Saya Makanya pernah ke mana? Tuniku makan gohu ikan langsung. Enak sih, tapi kurang makan gohu, saja. tapi perhatikan juga, maksudnya sajiannya dalam konteks tentunya dia ada apa namanya tercemar atau tidak, karena laut sekarang kan kalau laut di Maluku dan laut di luar kan berbeda. Ikan nanti kan bisa terpengaruh oleh lingkungan laut juga, pencemaran limbah mungkin apa itu juga bisa berpengaruh. Makanya kemarin mungkin yang pada kasus yang keracunan tuh Oh, di bagian Di mana sudah? Di Tobololo. Itu kan nasi kuning katanya. saya juga Acara. diteliti itu sebenarnya apa sebenarnya faktor yang mempengaruhi. Iya, kan? Tidak. Tapi kan sudah turun waktu itu. Iya. Puskesmas itu turun. Nggak tahu. Kayak ikan gohu tadi itu, jadi kalau makan kulit ikan ambil di bawah kan orang juga harus hati-hati ya. Begini kuntung makan rumah ada batu kerikil kuntung kalah. Jadi kalau untuk gizi iman itu yang pertama apa yang kita makan dulu perhatikan, terus sumbernya seperti apa, kemudian pola masaknya, pola masaknya mau dia rebus, goreng apa itu juga tergantung, kemudian cara penyajiannya. Kan tak mungkin kan cara penyajian di samping-samping kotor-kotor begitu, harus dia di tempat juga bersih. Jadi kalau konsep bisnis seperti itu sih. Sumbernya ini di mana dia tanam, pakai pupuk apa. Karena itu kan pengaruh juga berbisida keamanan pangan. Keamanan pangan. Dan itu semua bermuara di stunting tadi. Bermuara. Kecukupan gizi, Kecukupan gizi. ibu hamil dan bayi. Kalau seandainya dia makan makanan yang kurang aman, anak wanita, kan pengaruh juga di sistem pencernaannya. Saya pernah baca salah satu jurnal tuh dia bisa berpengaruh kepada fili. Tahu fili? Tapi fili itu jonjot pada usus. Oh, fili, Iya. rambut-rambut halus di Nah, di usus itu. Kalau itu orang sering terinfeksi, maka dia akan pendek. Ya. Dia pendek. Dan fungsinya fili ini kan absorpsi zat Ya. gizi itu. Kalau dia pendek, otomatis asupan zat gizi yang dikonsumsi tadi baik. Tapi kalau di dalam cernaannya kurang bagus, otomatis dia juga Kurang diserap. diberikan kurang gizi nanti. Makanya infeksi tadi yang paling penting itu harus dicegah. Sanitasi, air bersih, keamanan pangan. Berpengaruh di proses metabolisme gizi. Berarti kan stunting kan dilihat lagi di awal mulai dari ibu hamil. Ya, sebuah BK. Itu kan nanti ada kolaborasi lagi dengan bidan atau bagaimana itu? Kolaborasi. Iya, programnya. Jadi berjalan sama-sama. Berjalan atau- sama-sama. Kalau di puskesmas tuh ketika ada balita yang mungkin dia berisiko, itu langsung dalam pendampingan. Pendampingan. Jadi nanti dari gizinya Ya, baru gizi bidan. Kemudian kalau memang berhubungan bertangani berarti perawatkan. Berarti kalau pada ibu hamil memang difokuskan ke konsumsi gizinya. Kemudian juga stresnya jangan stres.
jangan stres, secara psikis. secara psikis juga terganggu. Gimana kalau ibu-ibu hamil pakai laki yang ditanggung? Stres. Itu Maaf lagi. itu harus bahas di dalam sekolah kami. Oke, ada lagi terus. Bung Pamil, Seru nih, seru. berarti Jadi kalau Musta terakas sekolah ya kan tujuan malam nih. untuk kasih gambaran tentang keadaan kota Ternate secara khusus mengenai kondisi stunting ini. Oke ya, yang pertama ini kita harus ubah mindset bahwa anak adalah amanah begitu. Sebagai usia orang yang sudah memiliki anak, dan konsep pada diri kita adalah pemimpin kan. Jadi pemimpin kan akan diminta pertanggungjawaban. Jadi ketika kita diberi amanah anak, diberi amanah semua kesehatan, yang pertama kita harus berubah mindset bagaimana cara kita menjaganya. Itu yang pertama. Yang kedua, komitmen pemerintah daerah ini harus betul-betul kuat. Kemudian juga koordinasi lintas sektor, kerjasama antara pemerintah daerah itu memang harus betul dikembangkan. Jangan ada lagi ego-ego sektoral. Terus yang keempat ini, sebenarnya kalau sekarang memang stunting turun tapi gizi kurang meningkat. Gizi kurang meningkat. 1%. Pusing. Jadi bisa saja saya menganalisa bahwa program-program yang diberikan untuk stunting tidak berpengaruh kepada gizi kurang. Jadi karena stunting yang turun tapi gizi kurang meningkat. Kalau kita tidak fokus pada sasaran gizi kurang, kelamaan mungkin 2 bulan 3 bulan ini bisa mengalami ke stunting. Kalau kita tidak ada intervensi dan gizi khusus untuk gizi kurang Karena berhubungan dengan konsumsi. Jadi kembali lagi berarti gizi ini sangat penting. Bilang bicara gizi kurang, saya jadi teringat gizi buruk sekarang gimana? Apa? Dulu kan tinggi secara prevalensi. Kan kampanye dulu kan gizi buruk sekarang saya belum dapat data. Tapi ada kemarin kasus satu di Haltin tuh sampai kakak sendiri yang kasih tahu. Karena itu kan kadang kalau orang gizi buruk anak itu orang suruh jaga sembunyi gitu. Jadi hari itu orang memang turun cari tahu ukur begini, terus orang kasih intervensi gizi. Berarti masih ada kan? Masih Kalau satu kasus itu berarti kan selalu kayak iya, karena dia berarti kan asupan makan dia. Berarti mengalami. Minum dulu ya. Ini kembali lagi ke target pemerintah. Target pemerintah 2024 14%. Berdasarkan fakta dan kerja orang lapangan, menurut Bung Ami, yang paling rasional kira-kira kita bisa capai target di angka berapa persen? Dia bisa tuh di tahun 2024. Karena kalau sekarang ini kan 20 berapa tadi? 26 sekian ya. 26 sekian dengan 2024 yang kurang lebih 1 tahun ke depan. Itu kalau misalnya Ami bilang di lapangan, ya. Ini data gizi ya, bukan elektabilitas. Bukan. Kira-kira bagaimana? Jadi kalau berkaca ke tahun-tahun sebelumnya itu kan dia cuma turun kadang 2, kadang 1. Berarti itu kita membandingkan saja. Karena dengan program yang sama, intervensi yang sama, pasti akan menghasilkan dampak yang sama. Gitu. Cuma tadi besarnya ego sektoral itu memang yang masih berarti kuat. 14% bisa tercapai. Insya Allah bisa capai. Terakhir, Bang Ami, dari Ini terakhir terus sampai begini. ini enak nih, kayaknya terang mesti bikin harus begini tuh, harus santai sebenarnya. Harus terang, kita juga sebenarnya banyak ini yang kita tanya tentang gizi kebugaran. Tapi nanti mungkin di lain waktu. Apalagi untuk informasi kalau di KAB ini yang saya tahu, tapi mungkin sekarang sudah ada perubahan atau belum, satu-satunya gizi klinik di Maluku. Ahli gizi klinik, sebuah spesialis program gizi klinik. Alumni Poltekkes saja kalau semua. Alumni Poltekkes. Ini saya program terjadi-jadi. Terakhir untuk pesan untuk Sudah kali terakhir. yang paling terakhir Bang. Untuk anak-anak pijar nih, generasi baru pijar yang masih mahasiswa, yang masih kuliah. Yang masih kuliah ya. Pesan. Jadi yang pesan-pesan dari saya itu sebenarnya apa ya? Kalau dari saya jadilah diri sendiri dulu. Jadi bagaimana kalau yang masih kuliah kan, artinya orang harus memegang amanah orang tua. Saya datang ke Ternate dari Halmahera Barat, Halmahera Selatan, datang ke Ternate untuk cari ilmu, belajar. Yang pertama orang harus fokus pada tahun kuliah. Jadi ketika orang fokus, semua yang akan terkerjakan tuh santai, relax, biasa saja, terlalu terbebani. Jadi teman-teman pijar kalau sekarang yang masih kuliah, tapi kalau yang
kalau untuk komunitas pijat sendiri nih, saya rasa komunitas pijat ini salah satu komunitas yang keren, luar biasa. Terima kasih. Nah, dari sinilah kita berawal bagaimana cara kita mengembangkan ilmu pengetahuan, sharing, terus membahas isu-isu terkini tentang negara kita dan tapi khususnya untuk Maluku Utara di situ. Jadi mungkin teman-teman yang pijar ini saya pesan mungkin terus mencari orang-orang yang hebat di luar sana untuk dibawa ke sini untuk menjadi narasumber, kemudian untuk pijar juga terus berkembang. Amin, amin, amin. Amin. Berkembang insyaallah. Oke, bawa ke Git Haircut. Kita sponsor utama nih, Git Haircut. Kayaknya saya nanti ada sponsor nih kan. Kita mungkin bisa langsung masuk ke Bisa. apa tadi? Aksi Gizi Indonesia. PT Aksi Gizi Indonesia. Aksi Gizi Indonesia. Oke, Oke, terima kasih banyak atas kesempatan hari ini. Semoga bisa berbincang-bincang lagi di kesempatan berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik tentunya. Saya Daniel Minanta. Saya Paulus Sandi, saya Paulus Usman, dan jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Kira ketik Rex pasti jadul nih. Kita nanti status di Instagram. Ada di bawah sini.